Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dalam ibadah kaum muda-mudi remaja. Kita nyanyikan lagu pujian Rahmat Tuhan. Tuhan selalu menjadi pujianku, sebab olehnya ku telah dibebaskan. Ku tak sadar betapa ku tak sadar besar kasih-Nya padaku, melebihi tiap kesalahan. Bait yang kedua, oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lembah kenistaan dengan kuasa yang menyadarkan, dengan kuasa yang menyadarkan diriku, melebihi tiap kesalahan, melebihi tiap kesalahanku. Selamanya ku akan memandang Golgota, selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar rahmat bagiku, besar rahmat bagiku, orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku, jauh melebihi kesalahanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memang begitu besar Tuhan rahmat yang Kau telah berikan bagi kami Tuhan, anak-anak muda Tuhan, bahkan semua manusia Tuhan di dunia ini Tuhan, yang Engkau telah berikan Tuhan anugerah daripadamu Tuhan, di mana mereka yang percaya kepadamu, mereka akan mendapatkan kehidupan, mereka akan mendapatkan keselamatan daripadamu. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakanlah kuasa dari firman-Mu Tuhan, kuasa dari pengorbananmu di atas kayu salib kepada seluruh umat manusia Tuhan, di mana mereka Tuhan yang percaya kepadamu menjadi hidup Tuhan. Walaupun kami Tuhan dalam dunia ini kami merasakan Tuhan suatu anugerah, itulah kesukaan surga yang Kau telah nyatakan Tuhan bagi mereka yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan ibadah
yang akan kami mulai Tuhan, kiranya urapi dengan Roh-Mu. Semua peralatan yang kami pakai, urapi dengan Roh-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan memimpin ibadah ini, kiranya Engkau Tuhan berhadirat juga Tuhan dalam setiap bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan kuasa-kuasa jahat yang memegang hati pikiran kami mau tolak, kami mau tengking hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar lebih sekuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah berhadirat tempat ini. Engkau yang memberi kemurahan bagi kehidupan kami, Engkau yang menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita ganti pujian kita, mari kita nyanyikan Kesukaan Surga. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga, kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak mampu kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu pujian Di Golgota Darah Yesus Tumpah. Golgota darah Yesus tumpah, darah Yesus tumpah menyucikan, menyucikan dosa pikiran, dosa pikiranku, menyucikan, menyucikan dosa perbuatanku. Oh darahnya, oh darahnya yang hapuskan dosaku. Bait yang kedua, di Golgota darah Yesus tumpah, menyucikan dosa di hatiku, menyucikan dosa langkah saya. Oh darahnya, oh darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus, darah Yesus
hapuskan dosaku, darah Yesus, darah Yesus, hidupkan kita, darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Darah Yesus, darah Yesus, hapuskan dosaku, darah Yesus, darah Yesus, hidupkan kita, darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Memang satu tetes darah itu Tuhan sanggup menyucikan Tuhan segala dosa-dosa yang ada dalam pikiran kami, dalam perbuatan kami, bahkan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah-Mu memang berkuasa Tuhan dalam setiap kehidupan manusia, dan darah-Mu Tuhan masih berkuasa Tuhan sampai saat ini Tuhan. Sampai di saat Engkau Tuhan telah menentukan Tuhan waktu yang tepat, saatnya darah itu Tuhan menyucikan anak-anak-Mu Tuhan yang mau percaya. Dan satu saat juga nanti Tuhan, kuasa darah-Mu Tuhan sanggup membawa kami Tuhan menjadi sidang mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolonglah urapi kami semua yang akan mendengar firman-Mu Tuhan, dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami semua Tuhan dimanapun Tuhan tempat yang telah mereka tetapkan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, Engkau tetap berhadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa jahat yang memegang hati pikiran kami mau tolak, kami mau sirahkan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, dari dalam hati kami, pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, dalam ibadah online pada saat ini, ya, seberapa kita yang mendengarkan, kita diberi suatu iman di saat kita mendengarkan. Dan saat kita mendengarkan, iman itulah yang akan memberikan kepada kita pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, memang kita sudah tidak lama bertemu dalam ibadah biasa yang sering kita lakukan pada hari-hari Sabtu yang sering kita lakukan. Ya, tapi dalam setiap kesempatan kita mendengarkan firman Tuhan, ada langkah baiknya kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun suara ini bisa didengar oleh anak-anak muda, terutama kita yang dalam satu persekutuan yang indah. Ya, kita baca dari Ibrani 9 ayat 28. Ya, memang hari ini adalah hari di mana Tuhan, ya, kita memperingati hari kematian Tuhan pada hari Jumat. Nah, di dalam kematian Tuhan kita akan melihat banyak kejadian yang terjadi setelah kematian Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu.
Ya, di mana sekarang kita peringati masa-masa hari-hari Paskah dan besok hari kebangkitan Yesus setelah dia mati pada hari yang ketiga. Ya, setelah dia mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Tapi sebelum hari ketiga ada hari Sabat di mana banyak sekali murid-murid yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kita lihat di Ibrani 9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ya, inilah ayat yang kita akan mulai pada hari ini, di mana Kristus itu hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana satu kali saja dia mengorbankan dirinya. Tidak untuk kedua kali, tidak untuk ketiga kali, tapi hanya satu kali saja. Ya, kalau kita lihat pengorbanan ini pada zaman Taurat atau zaman Israel, ya, bagaimana dulu yang membawa darah dari binatang, itulah imam besar, membawa darah sampai ke tabut perjanjian. Ya, kalau tabut perjanjian satu kali 1 tahun imam besar membawa darah binatang. Tetapi yang kita kenal sekarang, imam besar yang ada saat ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak membawa darah dari binatang, tetapi darahnya sendiri dia bawa untuk membawa suatu perdamaian di antara manusia dengan Allah. Nah, karena manusia telah kehilangan rupa Allah, ya, telah kehilangan rupa Allah, dan manusia telah jauh dan terpisah daripada Tuhan. Nah, sehingga manusia itu sudah tidak ada lagi rupa Allah dan sudah bermusuhan dengan Allah. Kita lihat di ayat yang ke-26. Ayat 26. Boleh ayat yang ke-25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Nah, mengapa Tuhan hanya sekali saja menjadi korban bagi manusia? Ya, kita lihat ayat 7, karena manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Ya, walaupun memang ada orang yang mati dan bangkit. Ya, ada dalam Injil ada orang yang mati dan bangkit. Tetapi setelah itu kalau sudah mati dia akan tidak kembali lagi. Ya, tapi hanya kita mendengar bagaimana Musa. Dia mati tapi dibangkitkan. Sama seperti Tuhan Yesus, dia
mati sekali, dan sudah itu dibangkitkan. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa Dia yang bisa menjadi korban. Hanya Dia yang bisa menjadi korban. Karena korban untuk keselamatan itu harus tidak bercacat celah. Harus tidak bercacat celah, tanpa cacat celah. Nah, dari korban kambing, domba, lembu jantan, tidak boleh ada cacat celah. Semua harus sempurna. Kalau dalam tubuh binatang itu tidak boleh timpang, tidak boleh matanya buta, tidak boleh bercacat, ya. Tapi harus korban yang sehat, korban yang tidak ada cacat celah. Nah, itulah yang kita kenal. Satu-satunya manusia tidak berdosa adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia mengorbankan dirinya. Ya, Dia mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Untuk menanggung dosa banyak orang. Nah, jadi pesta Paskah ini adalah pesta yang nilainya atau harganya yang paling mahal yang pernah diberikan oleh siapapun juga. Nah, di sini yang diberikan ya Tuhan Yesus atau Allah yang memberikan korban yang sangat mahal. Jadi pesta Paskah adalah pesta yang sangat mahal dengan harga yang sangat mahal. Dengan harga yang sangat mahal. Kalau kita renungkan, kalau setiap orang berbuat dosa sekali, dua kali, atau berapa kali harus mempersembahkan kambing domba terus menerus. Setiap orang berbuat dosa, setiap mau mengadakan pendamaian harus ada korban. Ya, harus ada korban. Jadi begitu banyak korbannya harus dipersembahkan bagi setiap orang. Kalau kita menurut hukum Taurat, ya, tapi kalau kita sudah mengenal Kristus, hanya satu kali saja Dia mengorbankan diri untuk menanggung dosa banyak orang. Ini pesta yang sangat mahal. Karena korbannya adalah Dia sendiri. Nah, tapi kita lihat sekarang dalam masa kematian Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu, kita lihat sikap manusia ini bisa juga dilihat pada sikap-sikap manusia zaman akhir. Ketika Tuhan sudah berkorban bagi manusia, ada banyak yang terjadi. Tapi kita akan lihat saja beberapa. Ya, kita lihat bagaimana setelah kematian Tuhan, ada krisis yang terjadi di antara murid-muridnya yang adalah orang-orang terdekat daripada Tuhan, yaitu mereka mengalami krisis iman. Sedangkan iman adalah dasar dari segala pengharapan kita. Sedangkan iman itu adalah dasar dari setiap orang-orang percaya. Jadi terjadi kegoncangan yang sangat besar ketika Tuhan Yesus mengalami kematian. Murid-murid merasa ditinggalkan. Murid-murid merasa semuanya menjadi ketakutan, kecemasan. Murid-murid semuanya tidak ada satupun yang percaya. Inilah yang
bisa menggambarkan kejadian manusia di bumi ini, di mana ada Paskah, di mana ada penebusan daripada Tuhan. Murid-murid yang memang kita lihat banyak juga orang muda di antara murid-murid, ada yang berkeluarga dan lain sebagainya, tapi ada juga orang muda. Nah, di sini menunjuk juga kita sebagai orang-orang muda di masa-masa krisis dunia. Nah, krisis dunia, krisis yang paling mengerikan bukan krisis dunia sebenarnya, tapi krisis iman. Krisis iman yang terjadi kepada orang-orang muda. Kita lihat satu persatu, semua murid tidak ada yang percaya. Ya, di saat Tuhan sedang bekerja keras dan berjuang mengalahkan maut, manusia malah senang dan berjuang bersama-sama dengan dosa yang membuahkan maut. Ya, kalau kita mengenal sekarang ibadah online, kalau mungkin kita berpikir orang semudah bisa beribadah di rumah mereka, anak-anak muda apalagi yang sudah biasa menggunakan handphone, gadget dan lain sebagainya, seharusnya lebih mudah untuk beribadah, lebih mudah untuk beribadah. Dan seharusnya lebih dekat, tapi kenyataannya ya semakin kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Tapi sekarang pemerintah sudah menggalakkan ibadah online. Tapi apakah anak-anak muda masih peduli? Masih peduli. Ya. Terhadap ibadah-ibadah yang mungkin disiarkan secara langsung atau mungkin secara tunda. Dan semua itu sebenarnya membuat penyebaran dari firman Tuhan sebenarnya semakin cepat, semakin banyak orang bisa mendengar firman Tuhan. Tapi banyak juga ya yang semakin acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Ya, mengapa? Karena iman ini tidak bekerja. Iman ini tidak bekerja. Iman ini, kalau orang memiliki iman, dia akan mencari firman. Ya, kalau orang memiliki iman, dia akan mencari firman. Dan di saat firman banyak diberitakan, nah, sebenarnya virus-virus yang terjadi di dunia ini, pertama kali kita bisa membuat orang takut, bisa membuat orang semakin bertanya-tanya, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan di saat ada ketakutan dan lain sebagainya. Ya, saya juga mengalami. Pertama kali mungkin semua orang berkata, wah bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya. Tapi setelah beberapa lama, nah, mungkin orang sudah terbiasa. Nah, dulu mungkin dalam masa-masa ketakutan semakin dekat pada Tuhan. Tapi setelah mengetahui, wah ini biasa saja. Sehari, 2 hari, beberapa sampai sebulan mungkin. Ya, mungkin kita sudah menanggapi secara biasa. Nah, kalau orang beriman didasarkan kepada ketakutan, nah, iman itu tidak akan bisa bekerja dengan baik. Ya, iman itu harus didasarkan pada kasih kepada Tuhan. Kalau hanya kepada ketakutan, iman itu tidak akan bekerja. Karena setelah orang lepas dari ketakutan, iman itu bisa menghilang begitu saja. Nah, kita anak-anak muda
di masa-masa yang genting ini, kita diharapkan kita harus memiliki iman. Kita harus memiliki iman. Masa-masa yang genting ini bukan saatnya kita untuk berbuat dosa. Ya, sangat bodoh sekali ketika masa-masa orang sedang berjaga-jaga, anak-anak Tuhan malah sedang bergumul bersama dosa. Nah, ini suatu kerugian yang sangat besar. Suatu kerugian yang sangat besar. Ya. Dan jangan sampai ketika Tuhan sedang bekerja, berjuang untuk kepentingan kita, kita berjuang dan bergumul bersama dengan dosa. Ya. Dan krisis iman ini bisa terjadi kepada kita semua. Dan bisa juga terjadi kepada saya. Semua orang. Ya, di saat ada penebusan, manusia tidak mau ditebus, tidak mau percaya. Dan orang yang tidak percaya, dia sudah berada dalam hukuman. Kita baca di Yohanes 3 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Ya, kita lihat bagaimana kalau orang tidak percaya, tidak beriman, dan tidak ada tanda-tanda keimanan dari perbuatan-perbuatan kita. Dalam ayat ini dikatakan dia telah berada di bawah hukuman. Nah, hukuman itu seperti apa? Bagi manusia yang tidak percaya, yaitu kalau manusia itu lebih menyukai kegelapan daripada terang. Lebih menyukai kegelapan. Itu sudah terjadi, ya, di sini sudah berada di bawah hukuman. Kalau manusia itu menyukai kegelapan dibandingkan terang. Nah, kita anak muda, periksa diri kita. Apakah di saat-saat masa-masa dunia sedang dialami kesusahan, kita kalau tidak mengalami kesusahan, kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang gegabah, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang suka kepada kegelapan. Ya, orang-orang yang suka kepada kegelapan ini adalah orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya. Ya, jadi baiklah kita pada saat ini di mana kita berada, ya, jadilah orang-orang percaya, orang-orang yang beriman, di mana ketika Tuhan mengizinkan suatu wabah yang terjadi di dunia ini, kita anak-anak Tuhan harusnya semakin dekat kepada Tuhan. Harusnya di mana kita bisa beribadah, kita bisa semakin dekat kepada Tuhan. Jangan semakin menjauh daripada Tuhan. Bahkan semakin kita tidak
mencari firman. Itu suatu kerugian bagi setiap orang. Dan langkah baiknya kita dalam setiap pikiran kita, hati kita sekarang, di masa-masa apapun yang terjadi di dunia ini, kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Setia dalam keadaan apapun. Dalam keadaan manusia di sekitar kita takut. Di saat mungkin ada orang yang berduka. Di saat mungkin banyak orang yang merasakan juga, ya ada juga orang yang tertawa di atas penderitaan orang lain. Kita jangan seperti itu. Kita, walaupun kita sekarang masih diberi kesehatan, dan kita berharap dan kita berdoa kepada Tuhan, kita diberi kesehatan senantiasa, kita tetap menjadi orang-orang yang terus berjaga-jaga. Dalam ayat yang, ya di ayat yang B, di Ibrani tadi, Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Ya. Saya ulangi dari awal lagi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ini pekerjaan Tuhan Yesus dalam kedatangannya yang pertama kali. Dia menjadi korban untuk menanggung banyak orang. Tapi kita lihat, sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Ini dia kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi tanpa menanggung dosa. Untuk menganugerahkan keselamatan pada mereka yang menantikan Dia. Ya. Dia akan datang sekali lagi, tapi Dia tidak datang sebagai manusia yang lemah, manusia yang hina, manusia yang penuh dengan kesengsaraan, dengan kemiskinan, dengan segala kemanusiaannya. Tapi pada kedatangannya yang kedua kali, Dia datang sebagai yang mulia, sebagai orang yang yang tidak menanggung dosa lagi, untuk menganugerahkan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi saat-saat ini adalah saat-saat penantian. Saat-saat penantian di mana kita menantikan terus kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Orang yang menantikan Tuhan, dia akan menguduskan dirinya. Dia akan menguduskan dirinya. Dia tidak akan bertindak menjadi orang yang gegabah, tapi dia menguduskan dirinya. Di mana orang suci dikatakan dalam Alkitab ada pengharapan. Ya, orang suci itu ada harapan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, arahkan pandangan kita sekarang. Orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi terang, tidak menyukai kegelapan. Perbuatan-perbuatan kita sekarang, kalau masih ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Kuasanya dari pengorbanan itu masih berlaku sampai sekarang. Dan pengorbanan itu masih berkuasa sampai sekarang. Sampai di mana Tuhan menetapkan waktunya, di mana ketika Tuhan Yesus datang, Dia tidak datang lagi sebagai yang mengorbankan dirinya, tetapi Dia tidak lagi tapi Dia akan mengangkat mereka yang menanti-nantikan kedatangannya. Oleh sebab itu, baiklah kita sama-sama berdoa terhadap keluarga kita, terhadap diri kita sendiri. Banyak orang yang mengalami
kesusahan, krisis dan lain sebagainya, tapi jangan sampai ada krisis iman. Artinya Tuhan sulit untuk mencari orang yang beriman, atau orang sulit untuk beriman. Tapi kita sekarang mengandalkan Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan iman kepada mereka yang meminta. Iman tidak bisa diberikan oleh hamba Tuhan, tapi iman hanya bisa diberikan pada mereka yang benar-benar dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan di Golgota, darah Yesus tumpah. Kita sama-sama berdoa, di mana saat-saat Paskah ini Tuhan menyucikan kita, menebus kita. Di Golgota, di Golgota, darah Yesus tumpah, menyucikan dosa pikiranku. Ya, ada banyak dosa dalam pikiran kita. Ada dosa banyak, ada banyak dosa dalam perbuatan kita. Jika dosa perbuatanku, dosa perbuatanku, oh darahnya, oh darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus, darah Yesus, hapuskan dosaku. Darah Yesus, darah Yesus, hidupkan kita, hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Bait yang kedua, di Golgota, di Golgota, darah Yesus tumpah, darah Yesus tumpah, menyucikan, menyucikan dosa di hatiku, dosa di hatiku, menyucikan dosa langkah saya, menyucikan dosa langkah saya. Oh darahnya, oh darahnya yang hapuskan dosa, yang hapuskan dosaku. Darah Yesus, haleluya. Darah Yesus, hapuskan dosaku. Darah Yesus, darah Yesus, hidupkan kita. Darahnya
Yesus, hapuskan dosa, hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan kami Tuhan, di mana saat-saat Engkau sibuk menyelamatkan umat-Mu Tuhan, kami anak-anak muda Tuhan, seringkali Tuhan sibuk dalam bergumul dalam dosa kami Tuhan, sehingga kami Tuhan jadi orang-orang yang malang Tuhan, jadi orang-orang yang terhilang kembali Tuhan. Janganlah kami seperti itu Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan, Engkau telah menebus kami Tuhan dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Tetapi Tuhan, kami ingin juga menyikapinya Tuhan dengan percaya Tuhan, dengan memiliki iman Tuhan. Dan iman ini harus didasarkan pada perbuatan-perbuatan kami Tuhan, yaitu kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Itu kan cara menyucikan diri kami Tuhan. Banyak dosa yang mungkin kami telah perbuat Tuhan dalam hari-hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sanggup Tuhan menyucikan kembali Tuhan kehidupan kami, dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam perbuatan kami, bahkan dalam setiap langkah kehidupan kami yang akan datang. Kiranya Engkau menyucikan Tuhan, kiranya Engkau menguduskan Tuhan. Darah-Mu Tuhan masih berkuasa Tuhan, dan sangat berkuasa dalam kehidupan kami untuk menyucikan kami, di mana mereka orang-orang yang suci akan mendapatkan pengharapan Tuhan, akan mendapat pengharapan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi keluarga kami Tuhan, tolong Tuhan Engkau yang menutup bungkus keluarga kami Tuhan dari segala macam marah bahaya yang terjadi Tuhan. Engkau juga Tuhan sanggup Tuhan membentengi kami Tuhan dengan kuasa dari Roh-Mu Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mereka juga diberikan kesehatan senantiasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat sekitar kami juga, lindungi daripada kuasa-kuasa yang tidak baik, dan juga lindungi Tuhan dari virus-virus yang bisa Tuhan terjadi di sekitar kami. Tolong Tuhan Kau lindungi Tuhan. Dan apabila sudah terjadi, kiranya Engkau juga dapat memulihkan keadaan yang terjadi saat ini Tuhan, dalam keluarga kami, mungkin juga dalam lingkungan kami, dalam kota kami, negara kami, dan dunia ini Tuhan, di mana Engkau Tuhan dapat memberikan Tuhan ketenangan juga kepada mereka yang percaya Tuhan. Juga kami tetap berjaga-jaga Tuhan, terutama dalam iman kami, supaya kami tidak terjatuh Tuhan, supaya kami tidak banyak melakukan dosa Tuhan akhir-akhir ini, bahkan melakukan dosa-dosa yang najis Tuhan, yang keji Tuhan. Tolonglah Tuhan, di saat-saat ini kami semakin rindu, semakin dekat kepadamu Tuhan. Rindu semakin dekat mencari juga firman-Mu Tuhan. Dan semakin berdoa, semakin banyak berdoa kepadamu Tuhan, bagi kami sendiri, bagi lingkungan kami, keluarga kami, dan negara ini Tuhan. Tolong Tuhan, jika Engkau mengizinkan Tuhan ini terjadi, kiranya Tuhan Kau lindungi juga anak-anak-Mu Tuhan. Dan bagi mereka yang sudah juga terpapar oleh virus corona, kami juga berdoa Tuhan supaya mereka dapat dipulihkan Tuhan. Juga perkecil Tuhan angka-angka kematian Tuhan yang terjadi Tuhan. Jikalau itu terjadi atas izin-Mu Tuhan, juga Engkau dapat menghibur keluarga-keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang dapat memberikan ketenangan. Engkau yang dapat memberikan Tuhan terang dalam kehidupan kami pada anak-anak muda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.